Nah, si psikiater itu juga Tuhan kirim dari tantenya suamiku. Itu psikiater di US. Ya, lu nangis aja sampai selesai. Pokoknya lu harus keluarin gitu loh. Tapi kalau yang buat yang belum pernah ngalamin pasti nggak relate. udah ditangisin juga nggak hidup lagi gitu loh. Kayaknya maksudnya kayak kata-katanya tuh ya karena kan belum ngalamin Iya. pasti Nggak bisa. begini gitu ngangkatnya. Ngopi di teras bareng Rian. Selamat datang kembali di Ngopi di Teras bareng Rian. Kali ini kita ngobrol-ngobrol dengan Cik Melinda. Cik Melinda ini adalah seorang, apa istilahnya ya Cik? Cake sculptor. Cake decorator. Cake decorator, ya. Nah, kita ngobrol-ngobrol ini posisi saya kebetulan di Jakarta. Jauh-jauh nyamperin Cik Melinda ini. Jadi kita bakal ngobrol-ngobrol seputar banyak pengalamannya Cik Melinda ini. Tentang mungkin pertama kali Cik Melinda itu kan latar belakangnya sebagai solo parent, jadi solo parent. Iya. Karena mungkin dulu sempat ditinggal suami ya. Iya. Meninggal suami. Nah, perjuangan Cik Melinda sendiri sebagai seorang single parent, Cik, itu pasti berat banget kan. Gimana sih cara ngasih pengertian ke anak tentang mungkin kalau dia lihat teman-temannya sebayanya punya papa mama, sedangkan dia sendirian cuman mama aja, itu gimana sih? Sekarang sih anakku baru 3 tahun ya. Yes. Jadi so far ya mungkin akunya yang memang belum siap. Jadi selama ini aku kayak belum terlalu kenalin tentang papanya ke dia gitu. Masih berproses. Dan kayaknya ya kayak mungkin aku belum siap. Jadi di rumah pun nggak ada foto papanya pun aku nggak pajang gitu. Oh, emang belum dipajang? Iya, tapi ini yang aku takutin ini udah mulai datang sih waktunya, kayak anakku mulai nanya where is daddy, udah mulai nanya gitu loh. Tapi ya aku jawabnya apa ya yang seperti yang orang-orang ajarin gitu loh. Nanti kalau anaknya nanya jawabnya ya papanya di surga gitu. Ya paling jawabnya kayak gitu sih. Kalau dia nanya kok yang lain ada, kayaknya aku belum ada jawabannya sih. Kalau persiapannya sendiri nanti kalau mau sekolah kira-kira Cik Melinda bakal gimana nih? Sekolah ya ini udah proses sih. Biasa kan kalau sekolah apalagi ketemu pasti teman-temannya banyak itu. Mungkin aku ya ini yang paling susah, ini yang aku tangisin dari 3 tahun lalu. Masih ada pergumulan sendiri ya Cik? Iya bingung sih, jujur bingung sih. Pasti kan dia ada rasa kayak kok gua kurang, mereka ada gua nggak ada gitu kan. Mungkin minta tolong sama gurunya dulu kali ya untuk kayak kalau soal ayah mungkin agak dibatesin mungkin buat anakku gitu. Nggak tahu caranya gimana juga belum tahu sih. Kalau Cici sendiri kalau dalam besarin anak ini dalam 3 tahun ini berperan ganda berarti. Iya. Itu gimana nih? Nah itu aku sih bersyukurnya ya mungkin memang udah disiapin ya semuanya sama Tuhan ya. Jadi dari dulu itu aku memang udah ada pekerjaan gitu. Maksudnya udah jalanin bisnis gitu loh. Udah ada penghasilan gitu loh. Jadi dan nggak tahu kenapa dulu tuh orderan tuh banyak gitu. Jadi ada sempat nabung lah gitu loh. Jadi kalau soal itu sih so far masih cukup gitu loh. Kalau soal untuk nafkahi anak gitu. Tapi kadang ya kalau lagi banyak kerjaan memang bingung sih. Apalagi anak masih kecil ya, suka tantrum. Waktunya suka, iya. Kadang kan dia tidur harus sama mamanya gitu. Terus ya begitu. Padahal sih. mamanya ngelembur kue banyak. Iya kadang. Tapi puji Tuhan juga dikasih tim yang luar biasa di kitchen. Jadi aku bisa pegang anakku juga. Terus tapi ke pekerjaan juga masih tetap jalan gitu. Iya. Terus ada drama ART juga kan itu nggak udah ya. Anakku tuh umurnya baru 3 tahun tapi neninya itu udah ganti, udah belasan kali aku udah lost count beneran, itu saking banyaknya. Jadi dulu tuh kalau neni berhenti pasti aku stres nangis gitu loh. Terus sekarang mungkin udah naik kelas lagi ya, jadi kalau berhenti ya udah so what gitu loh, nanti aja ketemu lagi gitu. Ya, yang penting mamanya kan, figur utamanya. Iya gitu. Kalau dari opa omanya sendiri
Kan Cici sekarang tinggal bareng papa Iya, mamanya Ci iya ya. balik. Itu supportnya dari opa mama gimana Ci? Itu luar biasa banget sih. Jadi dari dari 2 minggu suamiku nggak ada, Hmm. aku balik ke rumah papa mamaku, terus dan mereka sampai kasih kamar tidur mereka untuk aku dan Jana gitu loh. Jadi mereka pindah ke kamar yang lebih kecil gitu. Karena di kamar mereka ada kamar mandi dalam kan. Jadi buat mempermudah aku ngurus anak gitu. Support Iya, banget terus ya. sampai dipasangin wallpaper yang lucu-lucu biar buat si Jana Hmm. datang gitu. Ya luar biasa sih. Terus kayak selalu mental supportnya juga luar biasa sih, kayak jangan terlalu stres jalanin hidup gitu. Tuh misalkan anak nggak mau makan, ya udah nggak apa-apa, ada fasenya. Nanti Iya. kayak bantu nenangin gitu. Ya berantem sih ada, cuman Iyalah. Apalagi balik sama orang secara tua garis pasti berantem lagi. iya bener. Iya. Kayak dulu lagi. Iya. Kalau apa namanya Ci Melinda sendiri awal-awal pergumulan ketika suami pertama kali dipanggil tuh gimana Ci? Pergumulan pertama ya. Wah itu luar biasa banget sih, kayak gimana jalaninnya gitu loh. Ini Tuhan maunya apa gitu. Kita nunggu-nunggu 7 tahun mau dapet anak. Di saat suami sehat nggak dikasih, belum dikasih-kasih. Begitu dikasih suami diambil gitu. Jadi buat apa dikasih anak ini gitu Sempet loh. kepikiran kayak gitu. Iya, sempet banget. Terus kita juga nggak ada semangat hidup sih, Ryan. Aku juga sempat nggak ada semangat hidup. Jadi makan itu untung di rumah orang tua kali ya. Iya. Makan pun harus disuapin sampai Sempet sakingnya gitu. nggak ini. Dan harus masih Padahal ada baby juga waktu itu. masih newborn, iya. Wah. Kan dan masih nyusuin juga gitu loh. Jadi aku jadi antara mau hidup nggak mau, mati nggak bisa, ada anakku gitu loh. Kayak kekunci di tengah gitu. Iya, jadi kejebak. Terus kayak orang suruh, iya kalau grieving suruh bikin jurnal, ikut kelas grieving. Itu nggak bisa karena sempet ikut journaling gitu. Nggak bisa, baru Nggak mau bisa. suruh baca Alkitab katanya. Baru baca anak nangis. Oh, iya. Gitu loh. Terus nggak ada yang, ya nggak, pokoknya nggak bisa aja, kayaknya nggak possible gitu. Distractionnya banyak ya. Iya. Dan saat itu kan COVID Delta lagi tinggi-tingginya Iya, kan. wah serem itu. Jadi itu makin gila sih. Jadi kan kita kalau berkabung itu kayaknya harus didampingin ya. Tapi ini nggak ada yang dampingin, Berarti nggak ada ya. psikolog juga, nggak bisa kemana-mana juga. Nah, psikiater itu juga Tuhan kirim dari tantenya suamiku. Itu psikiater di US, di Amerika. Jadi aku nonstop teleponin dia. Kalau aku bener-bener udah nggak tahan, aku telepon dia. Aku sampai minta obat loh. Manggil dia Kuku kan ya, anti ya. Minta obat, Kuku udah nggak kuat, gue udah nggak bisa. Kayak udah mau gila banget gitu loh. Di saat kita butuh nangis, anak lagi nangis, kita mesti ngurusin anak gitu. Sedangkan kayak kita juga perlu ada yang bantuin gitu loh. Baby blues juga kan. Baby blues ya, kalau aku udah baby blues apaan tuh, udah lewat deh. Levelnya udah beda kayak. Another level of baby blues ya. Iya, ya sempet sampai gitu sih. Grieving plus baby blues ya. Iya. Terus COVID, nggak bisa ke temen mau dampingin, datang mau nemenin nggak bisa. Apalagi newborn gitu nggak boleh Iya, aku pun takut gitu. Kan, sama opa omanya aja, aku takut ketemuin anakku sama opa omanya gitu loh. Berarti totally sendiri tuh. Ada sih, jadi mereka masuk harus pakai masker. Pokoknya aku parno banget deh, sampai air purifier tuh di kamar, woi pasang yang banyak gitu, nggak tahu bisa tapi kerja udah pakai apa. neni waktu itu. Nah ini ada tapi gonta-ganti terus. Oh iya, gitu. padahal zaman COVID kalau gonta-ganti juga kita pusing juga, namanya, orang luar masukin orang luar ke dalam. Iya benar. Takut tentang itu. Wah. Itu ya lumayan sih. Tapi setelah itu gimana sih? Mungkin setelah itu kan fasenya berapa bulan tuh kira-kira kayak gitu? Apa berapa lama kalau inget? Sebenarnya nggak tahu sih kapan pelan-pelan makin terbiasa gitu ya. Kita nggak tahu sih. Pokoknya kayak mulai pelan-pelan kayak udah bisa ketawa lagi, mulai bisa bercanda lagi. Tapi berapa lamanya sih aku nggak inget sih ya. Bener-bener transisinya pelan-pelan gitu. Tuhan small memang steps banget. Pulihinnya cepet, pelan-pelan banget iya. Terus Cici mulai menyadari itu ya, berarti kayak memang kalau Tuhan tuh rencananya
benar-benar sudah menyiapkan yang seperti yang Cici tulis di mana di IG waktu itu, yang saya benar-benar ngena banget itu, Tuhan izinkan semua terjadi karena Tuhan telah sediakan semuanya. Itu Iya, benar-benar dalam bener banget. menyadarinya setelah dia bertahap itu ya, Ci. Iya, jadi kayak ya kita jadi bersyukur sama hal-hal yang sangat sederhana gitu. Kayak misalkan banyak yang take for granted papa mamanya masih ada gitu. Tapi kalau aku jadi untung ada papa mamaku, kalau nggak gimana gitu. Terus untung ada kamar lebih di rumah, misalnya yang kayak gitu-gitu yang sangat sederhana banget sih. Simple things Iya, tapi yang ya. orang kayak nggak lupa gitu loh. Jadi banyak hal-hal sederhana yang kita lupakan, jadi ternyata ini Ternyata itu yang mahal banget. mahal banget ya, ini begitu berharga ternyata. Iya. Tapi kenapa kok kita nggak benar mensyukuri atau disadari sebelumnya itu ya, Ci? Sama waktu sih, itu luar biasa banget. Waktu bersama orang terdekat kita. Kan selama ini kita pasti ya lu lagi gitu lah gitu kan. Tapi ya begitu sih. Kalau udah ngalamin hilang mungkin baru ini loh waktu ini yang justru lu mau punya uang berapapun nggak akan bisa beli juga. waktu. Nggak akan bisa, iya. Kalau sudah kita terpisah nggak bisa. Iya, itu dia sih. Kalau berharga banget. Kenangan-kenangan Cici sama suami itu ya, yang mungkin 7 tahun sebelum ada anak gitu. Itu kan jadi pasti kerimain lagi itu ya, Ci. Iya. Jadi itu perasaannya Cici waktu itu gimana? Ya paling kangennya sampai gimana ya? Cuma bisa nangis doang paling. Tapi ya ini ajaibnya tuh Tuhan kasih orang-orang yang tiba-tiba muncul aja gitu. Misalnya nyapa aku di WhatsApp chat misalnya, atau enggak di Instagram, kan dimanapun gitu, kayak nanyain kabar. Terus tiba-tiba mereka yang kasih aku semangat gitu, atau sharing ternyata kehidupan mereka, misalkan dulu ada yang ditinggal papanya juga gitu. Jadi maksudnya, jadi Giana tuh will be okay kok gitu, lo nggak usah stres banget. Gue udah jalanin hidup tanpa ayah, gue fine aja gitu. Banyak ada aja gitu yang orang yang datang buat nguatin. Jadi dia di posisi seperti Giana sekarang. Iya. Benar-benar ngasih support. Iya, banyak banget yang kasih support sih, kayak bener-bener ratusan orang gitu loh, dari teman-temanku, keluarga, sama pihak suamiku juga gitu. Jadi kita luar biasa Cici banget merasa itu banget, ternyata banyak orang yang sayang. Iya, benar. Yang dulunya nggak ada yang ngajak ngobrol, tiba-tiba yang ngajak, yang kontak banyak banget. Sampai sekarang juga masih kontak-kontakan gitu? Masih ada sih yang teman-teman deket itu masih saling suka kasih semangat kabar-kabaran gitu ya. Terus Tuhan ketemuin aku sama teman-teman yang sama juga, yang suaminya pergi juga. Itu komunitas apa gimana? Kita bertiga aja jadi teman baik kebetulan banget. ketemu gitu. Iya, jadi ini dia yang anehnya. Aku tiba-tiba kepikiran temanku, sebut nama aja ya. Ya nggak apa-apa, namanya Novi ya. Sebut. Si Novi, halo Nov. Nah, Novi, jadi nggak tahu kenapa nih, suamiku kan meninggal 3 bulan. Terus tiba-tiba aku kepikiran, kok kayaknya aku pengen kontak Nov, pengen lihat Instagramnya Novi ya gitu. Terus pas aku lihat dia lagi foto sama suaminya lagi di Darmais. Wah. Itu aneh banget, makanya tiba-tiba aku kok pengen ngeliat dia gitu loh. Dorongan kuat untuk lihat. Iya, terus aku lihat dia lagi di Darmais gitu. Terus ternyata suaminya didiagnosa sarkoma cancer gitu. Iya. Terus ya udah, terus sejak itu kita kontak-kontakan gitu. Terus selang ya udah, terus suaminya dipanggil. Terus 5 bulan kemudian ada teman satu lagi namanya Sil. Terus ya itu juga suaminya dipanggil Tuhan juga. Nah, Sylvie dan Novi ini suaminya saling teman kerja gitu loh. Ya udah, terus rumahnya juga deket nih si Sylvie sama aku. Anakku pun seumuran sama anak dia. Anak dia beda 2 bulan dari Giana gitu. Jadi kita bertiga ini udah kayak Powerpuff Girls.
Iya benar. Powerpuff Girl. Iya. Udah kayak sibling yang ketemunya gitu. Iya benar. Dan kalau ngumpul bertiga ini rasanya buat aku spesial banget sih. Soalnya kita kayak pernah bener-bener ngalamin sedihnya tuh kayaknya kalau belum pernah ngalamin tuh nggak akan nyampe gitu loh. Mau diceritain juga gitu. Aduh. Tapi kita bisa pelan-pelan kayak sekarang kita udah bisa bercanda, kita bisa hahaha hihi bareng gitu loh. Dulu kan boro-boro ya kayaknya kayak pengennya mati aja gitu. Dan banyak yang relate otomatis. Iya banget ya, kayaknya ini yang paling ngerti ya ini gitu loh. Kadang nggak perlu ngomong aja mereka udah ngerti kan. Iya, ini kenapa? Iya benar. Terus diketemuin sama satu orang lagi namanya Ci Felicia, itu kayak mentor aku juga. Dia pernah kehilangan suami juga tapi 12 tahun lalu gitu. Jadi udah senior nih, senior. Ya udah lebih kuat dia. Jadi banyak belajar juga sama si Cici. Jadi Tuhan banyak kirimin orang-orang yang nguatin sih. Dan itu halnya kan nggak masuk akal. Iya. Bisa tiba-tiba muncul gitu loh. Hai Mel gitu. Luar biasa Tepat sih. Tepat waktu banget ya, Ci. Memang waktu Tuhan yang terbaik. Karena kalau kita nggak menyadari juga, kita cuman anggapnya kebetulan. Tapi ternyata itu kan memang rencana Tuhan kan. Ditemukan, diberikan support sistemnya, diberikan Ci Mel support system yang baik, terus teman-teman sefrekuensi, senasib ya. Benar. Dan anak-anaknya umurnya juga mirip-mirip itu udah. Iya. Gimana? Jadi struggle-nya juga sama. Struggle-nya bareng-bareng. Waduh, itu puji Tuhan banget sih. Iya, kita jadi lebih peka gitu loh Ryan sama ini Tuhan udah sediain ini, jadi lebih melek gitu kayaknya. Kalau Ci Melinda sendiri grieving itu kan perlu kan katanya. Iya sih, harus sih. Maksudnya untuk kesehatan mental. Gimana tuh Ci? Boleh diceritain Ci? Iya, jadi ya kan di sekitarku juga banyak yang belum pernah ngalamin ya, tapi yang ngalamin juga ada. Jadi beda banget caranya. Kalau aku cerita, misalkan lagi mau nangis nih, cerita sama yang udah pernah ngalamin tuh kayak, ya lu nangis aja sampai selesai, pokoknya lu harus keluarin gitu loh. Tapi kalau yang buat yang belum pernah ngalamin pasti nggak relate. Udah ditangisin juga nggak hidup lagi gitu loh. Kayaknya maksudnya kayak kata-katanya tuh ya karena kan belum ngalamin pasti nggak bisa begini gitu, nggak nyambung, nggak ketemu gitu. Iya sih, jadi lebih mesti sama yang ceritanya sama yang mau at least mau ngedengerin mau nerima kita. Sharingnya ya? Iya. Kalau ada yang jadi temen itu kan temen curhat kita kan macem-macem ya modelnya ya. Ada yang sediain kuping, ada yang sediain mulut. Netizen. Iya, nah kalau yang sediain mulut kita nggak bisa, jangan dulu, mendingan yang sediain kuping aja, soalnya kita pokoknya harus keluar dulu gitu loh, jangan dipendem, nggak boleh sendirian lah ya, harus cari. Berarti memang grieving perlu, cuman memang harus ada supportnya dan nggak boleh sendiri positive way ya Ci. Iya, kalau sendiri tuh kita kayak pasti keinget gitu, aduh dulu gue jahatin dia, kesel gitu, dulu dia merasa bersalah. Jadi kita nyalahin itu, gitu, nyalahin diri sendiri gitu. Self-blaming terus ya. Iya, terus kata anti si kukunya suamiku itu, antinya suamiku itu, yang psikiater itu bilang itu pekerjaan iblis katanya. Jangan. Betul. Nggak boleh self-blaming gitu, nggak boleh gitu. Karena iblis suka. Tapi itu benar-benar ini sih, kalau nggak ada yang ngingetin sih, makin hancur kita, makin terpuruk gitu. Ya Tuhan kasih orang-orang yang di dekatnya kita. Iya benar. Oke, jadi pertama kali Tuhan ambil suamiku tuh aku marah banget gitu sama Tuhan kan. Kayak bingung, kecewa, kok Tuhan jahat banget gitu. Kenapa aku, kenapa bukan orang lain aja gitu loh. Kenapa orang-orang tuh ngomong, Mel hidup lu, Mel lu inspiring banget. Gue jadi bersyukur sama kehidupan gue gitu. Cuman ya kenapa nggak dibalik aja, kenapa gue yang kenapa gak lu inspire gue gitu loh. Iya kayak gitu. Terus ya tapi ya terus ya anti yang psikiater itu juga cerita ya Tuhan itu kayak ibaratnya ngebentuk kita gitu, dipapas sakit tapi akhirnya jadi sesuatu yang indah katanya gitu. Katanya begitu. Cuman ya aku nggak tahu ya, mungkin
makin kesini kayak sebenarnya banyak orang yang bilang terinspirasi dari aku jalanin setelah suami meninggal sampai sekarang gitu. Cuman kayak gimana juga aku nggak tahu gitu loh. Tapi mereka kayak banyak yang kalau aku nulis sesuatu kayak sharing sesuatu kayak lebih kena gitu loh. Kayak karena mungkin karena udah ngalamin ya. Udah ada pernah pergumulan seperti itu, udah lewat, terus mau sharing gitu. Jadi orang lebih dengerin gitu. Kayaknya bukan teori doang gitu mungkin ya. Mungkin dulu awal-awal kan Cici sempet kayak terpuruknya tuh nggak mau sharing ya Cici? Dulu sama awal-awal gitu. Nah, aku kebetulan tipe orangnya yang bisa cerita sih. Bisa cerita. Jadi begitu kejadian udah ada temen yang ada yang dampingin, adik iparku juga nemenin terus. Banyak sih yang kayak teman-teman baik dan nemenin gitu, nanyain lagi apa, kayak terus gitu loh. Nanti nggak boleh kosong memang soalnya. Kalau kosong, iya kita jadi pokoknya nangis terus denger lagu rohani pun aku sampai sekarang belum bisa karena dulu suamiku pas sakit itu dia selalu dengerin lagu rohani gitu. Jadi dia juga yang kayak biar tetap beriman kalau penyakit gue bisa sembuh gitu-gitu. Jadi dia puter terus lagu rohani. Jadi sampai detik ini kalau denger lagu rohani aku masih agak di psikologinya gitu juga ya. Keinget yang dulu sih. Masa-masa gitu suami sakit itu jadi kayak flashback lagi gitu kalau dengar lagu rohani. Padahal harusnya itu yang menguatkan ya. Iya, cuman ya orang sendiri ya. Tuhan bisa jamah lewat manapun sih. Kalau berkenan suami sakitnya berapa lama tuh? Sebentar banget sih, 2 bulan. Sakitnya apa tuh? Brain cancer tapi yang ganas, namanya glioblastoma. Jadi apa itu kategorinya langka sih. Jadi aku inget banget itu tanggal 28 Maret kan kita masih nganter cake ke Sentul, dia ngetirin gitu. Terus itu masih bisa, terus dia selang berapa hari kayaknya dia lagi kerja di laptop terus dia bilang, kok kepala gue pusing ya katanya gitu. Mendadak banget. Padahal dia healthy banget artinya. Iya dia biasa aja kayak sehari-hari gitu. Terus tiba-tiba kepala gue pusing ya. Nah sejak saat itu pusingnya nggak hilang-hilang gitu. Terus kita ke dokter lah, ke internis gitu. Terus sempat salah diagnosa juga, dibilang kolesterol. Terus kita ke takutnya matanya plus gitu. Mungkin pusing dari situ. Mungkin di komputer terus gitu ya. Iya, terus ke mana JSC itu, Jakarta Center itu. Bukan masalah di mata gitu. Suruh ke internis, jadi kita ke internis. Internis salah diagnosa. Terus dia juga mulai berubah gitu loh, bukan pribadi yang aku kenal gitu loh. Jadi perubahan karakter itu memang ada. Jadi kalau di search di Google itu glioblastoma, ciri-cirinya adalah salah satunya itu ada perubahan karakter ya. Jadi yang tadinya semangat dia jadinya mau tiduran doang gitu. Kayak aduh mampus deh ini udah mau punya anak lagi. Kenapa dia jadi tidur-tiduran doang, kayak madesu banget gitu kan. Terus dia juga kayaknya ngerasain sakit cuman nggak mau ceritain semuanya gitu. Nggak mau kayak validasi kalau ini sakit beneran gitu loh. Jadi disimpan sendiri gitu ya. Iya, awal-awalnya ada yang dia keep, tapi mungkin makin lama makin kok nggak hilang-hilang ya, akhirnya cerita juga. Terus akhirnya kita pindah ke internis yang lebih senior, dibawa sama papa mertuaku. Terus ya katanya ada sesuatu di kepalanya, terus gitu langsung di hari yang sama disuruh MRI gitu. Ya, jadi terus dapat reportnya kok semakin lama semakin bukannya ke arah yang kita harapkan ya gitu. Malah yang makin kita takutin gitu loh. Jadi itu doa kayaknya, aku juga sempat nggak percaya doa sih. Katanya kan mintalah maka kau akan diberi gitu. Kayaknya buat aku kayaknya saat fase itu ya Ci? Nggak kayak gitu iya. Tapi nggak tahu sampai sekarang juga kayaknya menurutku minta dikasih kalau sesuai sama rancangan Tuhan. Kalau nggak sesuai mau minta sampai nangis juga nggak bakal dikasih gitu loh. Jadi mungkin doanya Tuhan kasih aku hati yang bisa terima apapun desain yang Tuhan buat. Mungkin kayak gitu kali ya. Biar sesuai rencana Tuhan kita terima gitu ya. Iya, yang bisa nerima gitu loh. Jadi kalau dulu nyanyi di gereja kan suka kayak
Tuhan pakai aku jadi alatmu. Nah ternyata itu kalimat itu Sekarang jadi alatnya susah bener. banget. Sekarang jadi alatnya Ya bener. dulu asal jeplak aja ya. Iya. Ternyata ya ampun susah banget ternyata. Kok dalamnya segini? Iya ternyata kalau boleh dulu nggak usah nyanyi itu. Sampai sekarang berarti sama lagu rohani masih Masih takut sih. Nggak trauma bisa. banget ya? Iya mungkin itu trauma ya. Heeh. Masih belum bisa sih. Iya. Bener-bener jadi kalau denger ya nggak sama sekali ya. Iya. Ya orang sendiri-sendiri, cuman memang Iya. perlu proses lah ya. Bisa memuliakan Tuhan juga di hal-hal lain juga. Kalau dulu suami itu punya harapan apa sih, Cik? Kalau ke anak, ke Cici dulu. Mungkin waktu pas hamil gede juga kan udah posisi fokus ke sakit deh mungkin. Tapi sebelumnya itu mungkin di waktu 7 tahun yang belum dikarunia itu kalau aku punya anak ntar mau gini gitu. Jujur Harapan-harapan, sih dia mimpi-mimpi. jujur sih dia gimana ya? Mungkin laki kali ya. Yang lebih pengen aku. Iya. Dia pokoknya go with the flow aja. Iya, dulu kan aku juga udah berumur ya. Jadi sempet takut kalau ternyata nggak dikasih kesempatan bisa jadi ibu gitu. Takut banget, aku udah stres banget juga itu. Terus aku ajakin untuk program gitu. Dianya nggak mau. Kalau dia tuh ya kalau Tuhan nggak kasih kita nggak usah paksa gitu. Kalau dia tipenya gitu. Iya, jadi dari sehat segar bugar itu dia sampai nggak ada, dipanggil itu 2 bulan aja. 2 bulan. Jadi pas saat aku hamil 8 bulan itu ya Berat-beratnya. berat banget. Sampai aku berpikir kalau ibunya stres untuk bayi kan nggak baik ya. Aku sampai berpikir mau keluarin dulu anakku. Sampai takut, kepikiran seperti itu. Takut ada efek jelek buat dia gitu. Cepet. Jadi 2 bulan terus. Tapi disyukuri juga untung cepet ya. Kalau lama dia kan menderitanya menderitanya makin lebih lama. Karena itu kalau cancer tuh sakit banget gitu. Sakit banget. Dan dia udah dibuka kepalanya, udah operasi juga. Udah, di operasi pun nggak nuntasin itu loh. Apa sih kalau Cici misal buat suami yang udah di atas sana, terus Cici pengen nyampein sesuatu, pengen ngobrol apa, pengen ngomong ini loh. Kangen sih. Ngobrol apa ya? Aduh, sebenarnya pengen banyak sih, apalagi di setiap milestone Jana bisa jalan, terus udah mulai sekarang udah mulai sekolah, udah bisa interaksi sama temen, lebih banyak cerita ke anak sih, sama kayak mau cerita kayak perjalanan nih, cake udah pernah bikin cake buat ini, banyak sih yang mau diceritain sih. Ya, semoga suami juga dari sana lihat Cici. Iya, mikirnya sih bahagia. ya lihat juga lah gitu. Aduh. Cici biasa ada itu nggak sih? Ayat atau rema yang ada sih yang sering yang dipegang saat itu atau mungkin sekarang? Sampai sekarang sih masih sama. Yang kalau hafal banget sih enggak ya. Iya. Nggak apa-apa. Intinya itu apapun cobaan yang kita hadapi itu udah diatur sama Tuhan, nggak akan melampaui kekuatan kita gitu. Kalau kita nggak sanggup, pasti nggak akan dikasih juga gitu. Tuhan kasih pasti kita sanggup atau udah disediain armadanya, kayak aku mungkin masih ada orang tua, ada teman-teman yang Tuhan menyediakan support. Iya. 1 Korintus 10 ayat 13. Cuman itu detail kata-katanya nggak gitu. Ya yang penting itu yang dihidupi dan diimani firman Tuhan itu. Iya, tapi itu bener banget sih. Bener-bener berasa banget. Kalau dulu kan cuma ngafalin doang di kalau sekolah minggu apa gitu. Sekarang masuk banget. Bener-bener kalau yang itu nyata banget sih. Dan apalagi sudah mengalami langsung dan menyadari. Iya, itu nyata banget sih. Jadi kalau temanku kita saling ngingetin lah. Nah, yang satu geng itu tuh, yang 3 orang ini. Tapi masih mereka juga teman-temannya baca kitab suci juga bareng gitu. Enggak sih, kita kalau ya sharing-sharing aja. Tapi tetap ngingetin kalau seputar itu ada Tuhan loh. Kita, iya, tapi kalau kayak baca
kayak pendalaman belum. baca Alkitab sih kita enggak gitu. Cuman kayak saling ngingetin nih gitu. Kayak lu dulu pernah ngingetin gue ini loh, sekarang gantian gue ngingetin lo. Kan kita kayak ada begininya gitu loh. Nanti up Yeah. and down, Yeah. up and down gitu terus kayak roller coaster emang. Fasenya beda-beda kan. Mungkin Iya. kalau temennya lagi down, jadi lagi di atas. Gantian kita. Bisa bantu support. Iya, Saling mengisi lah, Ci. ganti-gantian Nah. Iya, benar-benar. Oke, thank you banget sharingnya, Ci. Sama-sama. buat- Ci juga. Yang teman-teman pengen buat kue itu Instagramnya apa, Ci? Instagramnya, jadi aku ada 2. Ya, Kalau yang custom cake, birthday cakes itu crustisier.cakes. ya. Sama ada satu lain lagi yang shokupan Japanese bread. Wih, Itu oke. ya buat nambah-nambah lah gitu. Kalau mau order langsung di IG, Ci? Bakes. Iya bisa, atau follow akunku, jadi Oh, bisa iya. lihat dua-duanya. Iya, nanti akunnya Ci Melinda Saputra. dikasih di situ. Iya, Enggak. nah, itu ada dua-duanya. Iya. Suka aku iklanin juga. Oke, Ci. Aku thank you banget bisa kesempatannya tadi. Sama-sama. Sebenarnya juga ada error juga ya, Ci. Mohon maaf. Thank you juga, Kalau di thank you sini ya. juga. Seneng kau ketemu, Iya. bisa kenal. Ya, makasih, Ci. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe di channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen buat cake dan lihat sharingnya Ci Melinda di IG-nya Ci Melinda, banyak banget, benar-benar menginspirasi dan semoga bisa memberkati ya, Ci. Thank you banget, Ci. Amin, amin.